Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, baginda kita, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, yaitu dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kultum yang berjudul kejujuran. Kejujuran merupakan salah satu sifat terpuji yang sangat ditekankan Rasulullah dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah kebohongan karena kebohongan membawa kepada fasik, dan jauhilah fasik karena fasik membawa kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kejujuran tidak hanya berlaku pada ucapan, tetapi juga pada perbuatan dan niat di dalam hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu campakkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Kejujuran menciptakan kepercayaan di antara sesama manusia. Ketika kita jujur, orang lain akan merasa nyaman berada di sekitar kita. Kejujuran membentuk karakter yang kuat dan integritas pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada situasi di mana kejujuran diuji, di mana kita harus memilih antara kejujuran dan kebohongan. Maka tetaplah teguh pendirian untuk memilih kebenaran. Meskipun terkadang tampak sulit di depan mata, kita diajarkan bahwa kejujuran adalah sebuah pelindung terkuat yang dapat melindungi kita dari dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan kesadaran akan pentingnya kejujuran dalam setiap aspek kehidupan kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wal qalam wa ma yashurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi mama aku maunya Innalhamdalillah jadi masuk sama dia gue masih merasakan acara yang nggak beli belum bahannya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di kelas insyaallah bulan barokah ini. Masyaallah. Salawat bertampaikan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi agung kita, Nabi baginda kita, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang telah kita rasakan saat ini. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya menyampaikan hukum yang berjudul dari meninggalkan sholat. Ada beberapa nasihat dari para ulama untuk kita bagi yang pernah merasakan meninggalkan sholat atau sampai hari ini masih mengabaikan sholat, yaitu terdapat dalam surah Al-Maun yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun, yang artinya
Celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Maksud dari lalai dalam sholatnya yaitu orang yang masih terburu-buru dalam sholatnya, orang yang masih asal-asalan dalam sholatnya, orang yang masih tidak khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang masih asal-asalan dalam mengambil wudhu dan bersucinya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap seseorang atas kemunafikannya, yaitu orang yang malas dalam sholatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nah, artinya apabila mereka meninggalkan salat, mereka berdiri dengan malas. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga apabila kita meninggalkan salat, berarti kita memutuskan ikatan antara kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah ketika kita butuh, sementara kita tidak mempunyai ikatan apapun dengan Allah? Maka dari itu para ulama dengan jelas mengatakan bahwa ikatan antara hamba dengan Rabb-nya adalah as-shalah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang diperbolehkan agama, berarti dia telah memutuskan ikatan dengan Allah. Maka dari itu adalah teman-teman mulai sekarang, marilah kita laksanakan sholat, karena apabila kita meninggalkan sholat, maka itu akan berbahaya bagi kehidupan kita. Dan sholat adalah amal yang pertama kali harus ditanyakan di akhir kita mati. Maka dari itu jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya memohon ampun kepada Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang insya Allah penuh barokah itu. Salawat serta salam juga kita junjungkan kepada suri tauladan kita, Nabi yang kita siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam, ya, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin rahimakumullah, menjadi seorang muslim sejati tidaklah cukup dengan ucapan dan klaim saja. Setidaknya seseorang harus memiliki 3 sifat. Yang pertama al-yakin, yaitu percaya dan mantap akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan agama Islam. 3 hal ini merupakan materi utama yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada kita di alam barzakh. Di antara sekian banyak masalah, hanya 3 ini saja yang akan ditanya oleh malaikat di alam barzakh. Hadirin rahimakumullah, kedudukan al-yakin sangat tinggi di sisi Allah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin bab Manzilatul Yakin menyebutkan beberapa ayat tentang kedudukan al-yakin. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 4 dan 5. Beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan hanya mereka yang mencapai derajat al-yakin yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman yang artinya,
dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat sebelumnya, mereka yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Baqarah ayat 4-5. Hadirin rahimakumullah, yang kedua sifat at-taslim, yaitu berserah diri kepada Allah, kepada Rasul dan kepada agamanya. Allah berfirman yang artinya tidak patut bagi seorang mukmin, bagi seorang laki-laki maupun perempuan, ketika Allah sudah memutuskan perkara kemudian mereka memiliki pilihan yang lainnya. Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Itu bukan sifat mukmin sejati. Ketika Allah dan Rasulnya memilih warna putih, seorang muslim yang sejati tidak ada pilihan warna yang lain. Mereka tetap tunduk dan patuh kepada Allah dan tunduk patuh pada aturannya. Selaras dengan hal ini, Allah berfirman yang artinya, maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikanmu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 65. Hadirin rahimakumullah, sifat muslim yang ketiga at-tadhiyah, atau rela berkorban, yakni rela berkorban di jalan Allah, karena sesungguhnya iman itu menuntut cinta dan cinta itu menuntut pengorbanan. Tidak ada iman kecuali didasari cinta, dan tidak ada cinta kecuali harus ada pengorbanan. Imannya Nabi Nuh mampu mewakafkan jiwa dan raganya, mewakafkan nafas dan umurnya selama 950 tahun di jalan Allah. Dalam satu ayat Allah mengabarkan ungkapan Nabi Nuh, qala rabbana da'awtu qaumi laywana haron, yang artinya Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Quran surat Nuh ayat 5. Nabi Nuh bertakwa selama itu dan tidak ada yang menyambut, tetapi dia tidak bosan. Inilah sifat mukmin yang sempurna. Semoga kita semua memiliki tiga sifat yang telah disebut: percaya, berserah, dan rela berkorban. Sekian dari saya. Bila ada pertanyaan saya warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kelebihan, anugerah serta kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Sri Ramadan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Hadirin rahimakumullah, tutup yang saya sampaikan kali ini bertema tentang sabar. Jadi ketahuilah, semua yang terjadi di dunia ini adalah ujian. Sekuat apapun cara kita menghindarinya, pasti tidak akan bisa. Seperti apapun kita menolaknya dan mengeluhkan setiap hari tetap akan terjadi pada kita. Maka itu supaya ujian itu berbuah pahala dan mengangkat derajat kita, jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Seperti dalam firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wan naqsin minal amwali wa anfusi wa dan pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dalam pandangan Islam, sabar terbagi menjadi 3. Pertama, sabar dalam menjalani perintah Allah. Maksudnya, kita senantiasa selalu bersabar dan ikhlas dalam menjalankan segala perintah Allah agar tetap istiqomah. Kedua, sabar dalam menghindari atau menjauhi semua larangan Allah. Maksudnya kita selalu senantiasa menahan diri untuk tidak berbuat maksiat, salah sendiri maupun dengan keramaian. Ketiga, sabar terhadap segala ketentuan dan keputusan Allah. Maksudnya kita selalu senantiasa bersabar apabila terkena musibah dan ujian, sebab Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan Allah juga menjanjikan surga untuk orang-orang yang sabar. Demikian tutup yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau Allah Ta'ala berfirman Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kumpul di kelas ini yang insyaallah penuh barokah ini. Amin amin. Salawat berikan salam dan lupa dan terima kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi besar kita, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan ke zaman terang-terang seperti yang kita rasakan saat ini. Langsung saja untuk saya bacakan ini yang berjudul kejahatan dibalas dengan kebaikan. Ini adalah prinsip yang sangat penting dan mencerminkan kebijaksanaan ajaran Islam. Prinsip ini juga memiliki dasar dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 34 yang berbunyi wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Artinya, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Sehingga orang yang ada rasa pembunuhan antara kamu dan dia, mereka permintaan yang setia. Quran surat Yasin surat 41 ayat 30. Ayat ini mengajarkan kita bahwa kebaikan adalah cara terbaik untuk berlaku ketika kita dihadapkan dengan tindakan buruk atau perilaku yang tidak adil. Kita seharusnya tidak membalas dengan kejahatan yang sama. Sebaliknya, kita diwajibkan untuk merespon dengan cara yang lebih baik, dengan kebaikan dan kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan prinsip ini dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, tidaklah seseorang itu sempurna beriman sebelum dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya. Ini berarti bahwa kita harus memiliki sikap yang sama terhadap orang lain seperti yang kita inginkan untuk kita sendiri. Jika kita ingin dihormati, kita harus menghormati orang lain. Jika kita ingin diperlakukan dengan baik, kita harus berbuat baik kepada orang lain juga. Kejahatan yang dibalas dengan kebaikan juga memiliki dampak positif yang kuat dalam masyarakat. Ini dapat memecah simbol kekerasan dan kerusuhan, menciptakan perdamaian dan membangun hubungan yang lebih baik antar individu dan komunitas. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk menjalani prinsip bahwa kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Kita harus selalu berusaha untuk merespon dengan baik, sabar dan kasih sayang, bahkan ketika kita dihadapkan dengan kesulitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Cukup sekian untuk dan saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Kepada Allah
warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada ini loh, Pertama-tama, marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang muji Allah yang barokah ini. Salawat serta salam Allah kita haturkan pada junjungan kita, Nabi Agung kita, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beserta para keluarga dan sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Amin. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang amalan terbaik di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama bulan Ramadan terdapat banyak amalan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada satu amalan yang dianggap sebagai amalan terbaik bulan Ramadan, yaitu puasa. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan terbaik umat kita tahu puasa. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya amalan puasa dalam Islam dan tidak ada pahala yang bisa kita dapatkan dari amalan ini. Puasa bukan hanya sekedar menahan diri dari makanan dan hal-hal yang membatalkan puasa selama sehari penuh. Puasa juga harus disertai dengan amalan yang baik seperti membaca Al-Quran, sholat sunnah, berinfak dan melakukan amalan kebaikan lainnya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan sholat akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pelakunya. Hal ini menunjukkan betapa besar keberkahan dan pahala yang bisa kita dapatkan dari amalan puasa. Selain itu, amalan terbaik lainnya yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah berpuasa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali Artinya perumpamaan orang yang menyucikan hartanya di jalan Allah seperti biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji yang Allah berlipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas Maha Mengetahui. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan betapa besar keberkahan dan pahala yang bisa kita dapatkan dari berinfak di jalan-Nya. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk berinfak dan melakukan kebaikan lainnya di bulan Ramadan. Selain itu, selama bulan Ramadan juga disunahkan untuk melakukan itikaf. Itikaf adalah mengisolasi diri di dalam hati untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melakukan itikaf selama 10 hari di bulan Ramadan, maka dia seperti orang yang melakukan ibadah di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hal ini menunjukkan betapa besar keberkahan dan pahala yang bisa didapatkan dari melakukan itikaf di bulan Ramadan. Maka kita memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk melakukan amalan terbaik di bulan Ramadan, seperti puasa, melakukan itikaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan yang dapat saya sampaikan.
keadaan sangat saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dan sama-sama yang paling utama adalah kita berdoa dan selawat berinya salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi kita yang lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari jalan dan meninggalkan dari jalan yang kita mendalam seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah teman-teman, pembahasan saya saat ini adalah tentang puasa Ramadan. Kita semua tahu bahwa puasa Ramadan adalah salah dari 5 rukun Islam yang wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan mampu melakukannya. Namun, apakah kita sudah benar-benar memahami makna dan hikmah di balik ibadah puasa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya bahwa orang menerima kewajiban sebagaimana diberikan orang yang bertakwa. Sebulan surat Al-Baqarah ayat 183. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa puasa Ramadan diwajibkan kepada kita sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita. Selain itu, puasa Ramadan juga mengajarkan kita untuk bersabar dan mengetahukan bahwa kalau memahami makna pengorbanan dan kasih sayang kepada sesama. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita belajar bahwa puasa Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga merupakan sebuah ibadah yang memiliki nilai pahala besar dan dapat menghapus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, mari kita lakukan puasa Ramadan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, dengan harapan agar kita bisa menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan ketakwaan serta kesabaran kita dalam menghadapi cobaan kehidupan. Sekian untuk dari saya. Jika ada salah kata saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhirul kalamun wa qalami wa mayyusurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفاعها ونور الأبصار وضياعها وعلى آله وصحبه وسلم. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا تحتسب. Jamaah salat Jumat rahimakumullah.
Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang mana dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan usaha sekuat tenaga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah yang akan Al-Fagir sampaikan, pentingnya sabar bagi orang yang terkena musibah. Sabar adalah suatu yang sangat penting dalam ajaran Islam. Oleh karena itu pentingnya kedudukan sabar. Itulah sabar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu sebab dari berbagai sebab atau faktor mendapatkan pertolongan dan kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sabru nisful iman." Sabar adalah separuh dari iman. Ajaran sabar begitu penting dalam Islam sehingga porsinya separuh dari kesempurnaan kualitas dan tingkat keimanan kita. Jamaah Jumat Hafizakumullah. Oleh karena itu, janji sabar adalah dalam Quran surah Al-Asr menegaskan bahwa kita diperintahkan untuk saling berwasiat, saling memberikan nasihat agar berbuat sabar. Bukan hanya agar berbuat yang benar, bahwa wasiat agar bersabar ini menjadi salah satu di antaranya 4 elemen yang sangat penting bagi keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Syekh As-Sahwi dalam kitab tafsirnya Asy-Syihat As-Sahwi ala Tafsir Al-Jailani ketika menjelaskan surat Al-Asr menyatakan bahwa barang siapa yang bisa memenuhi 4 elemen ini, yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh, yang ketiga berwasiat atau nasihat, yang keempat berwasiat kesabaran, maka ia telah memenuhi hak Allah dan hambanya sehingga mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Kita pun telah maklum dengan ayat menegaskan bahwa dunia ini adalah arena ujian, terkala merupakan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, nyawa dan buah-buahan dan sebagainya. Allah pun memberikan kabar gembira bagi orang yang sabar, mengutawakan kepada mereka ketika ditimpa musibah dan menetapkan balasan dan mendapatkan balasan pahala dan rahmat bagi mereka. Adapun Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di surah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu alazim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zamannya jahiliyah menuju zaman Islamnya, dari zamannya kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Baiklah, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah hukum yang berjudul pentingnya menuntut ilmu bagi seorang pelajar. Telah kita ketahui bahwasannya ilmu sangatlah penting bagi kita, baik itu ilmu di dunia maupun ilmu di akhirat. Tanpa ilmu, kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Menuntut ilmu juga hukumnya sangatlah wajib bagi setiap muslim kaum, bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Sebagaimana hadis yang dikatakan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu sangatlah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Lantas, mengapa kita untuk selalu senantiasa menuntut ilmu? Karena dengan ilmu lah kita bisa meraih kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arada dunya wa alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah wa alaihi bil ilmi, wa man arada tummah wa alaihi bil ilmi." Yang artinya, barang siapa yang hendak
menginginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah dia harus memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah dia harus memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya di dunia maupun di akhirat, maka hendaklah dia harus memiliki ilmu. Luar biasa kan teman-teman, betapa pentingnya kita untuk selalu senantiasa menuntut ilmu, baik itu ilmu di dunia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Maka dari itu, marilah kita senantiasa untuk selalu semangat menuntut ilmu. Kita sebagai seorang pelajar haruslah semangat untuk menggapai cita-cita kita. Marilah kita untuk selalu menuntut ilmu dimanapun kita berada. Karena dengan ilmu kita bisa meraih kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Mungkin cukup sekian kultum.